Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan pelatihan OSN IPA tingkat SD untuk hari yang keenam ya. Hari ini adalah pelatihan yang terakhir karena besok akan dilakukan post-test. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyimak kegiatan pada pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Yang kita hormati sudah hadir di antara kita di sini ada Kak Arfan selaku pelatih kegiatan pelatihan OSN IPA khususnya untuk materi fisika. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:05, mari kita sama-sama buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada pelatih kita, Kak Arfan. Silakan, Kak Arfan. Baik, terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa kembali nih sama adik-adik di pertemuan ke-6 ya untuk materi IPA secara keseluruhan gitu ya. Dan pertemuan ketiga mungkin untuk materi fisikanya ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu berapa kali nih adik-adik? Masih ingat nggak ketemu kakak udah berapa kali? Berapa kali Zahra? Tiga. Oh, ini udah 3 kali kita ya. Ini yang ketiga ya. Kita baru ketemu 2 kali, ini yang ketiga. Oke, baik adik-adik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita ya, berkenaan dengan persiapan adik-adik untuk mengikuti Olimpiade IPA tingkat SD. Kemarin kita udah ngebahas tentang apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Boleh coba kita ini dulu. eh Dilihat dulu nih catatan adik-adik. Kemarin kita udah belajar apa aja ya? Wah, langsung pada lihat catatan ya. Kemarin pada nyatet ya, kayak bagus nih, pada pegang buku nih semuanya. Belajar apa aja? Arafiah, Hafizah, Az-Zahra. Masih ingat nggak? Ini ada Amora juga ada hadir nih. Ada Amora, Fahri, Mai, Mursyidah, Okcal, Putri, Siami, Talita, Zaka, Atri. Oke. Ya, jadi di pertemuan di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa konsep ya adik-adik, mulai dari konsep tentang gerak, kemudian gaya, energi gitu ya, dan beberapa konsep lainnya gitu ya. Nah, tentunya hari ini kita akan coba lanjutkan kembali adik-adik materi kita. Tapi sebelumnya sambil kita menunggu, wah iya boleh, sambil kita menunggu teman-teman yang lain gabung, boleh nih kakak kasih coba satu soal aja dulu nih, buat mengingatkan kembali adik-adik mengenai materi yang udah kita bahas. Boleh silahkan dicoba dulu nih. Ada sebuah soal seperti ini nih. Soalnya dalam bahasa Inggris. Kakak coba artiin ya. Jadi ini ceritanya ada mobil. Mobil ini bergerak gitu ya. Dengan jarak 10 kilo di 5 menit pertama. Ceritanya gitu ya. Jadi ini kita bahasan materinya udah jelas ya, pasti tentang gerak nih. 10 kilo di 5 menit pertama. Kemudian di 10 menit berikutnya bergerak 45 kilo. Dan 15 menit berikutnya 15 kilo. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata ya? An average speed ya, berapa kecepatan rata-rata dari mobil tersebut? Silakan.
Oke, silakan. Wah, mantap ada yang udah ngasih jawaban ya di sini siapa nih? Ahmad Hanif. Oke, bagus. Ahmad Hanif dari Bulukumba. Katanya jawabannya yang C. Oke, boleh yang lain silakan. Ayo, oke, Alifia C juga boleh. Amora, Arafia, Azahra, Fahri, Hafiza, Mai. Oh, Hafiza udah ngasih ya. Talita juga tuh. Oke, Nazri, Nur, Okcel, Putri. Silakan. Oke, bagus. Mumtazah ngasih jawaban Amora juga sama. Oke, C ya. Oke, mari kita bahas teman-teman. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya ya. Jadi kalau misalkan ditanya kecepatan rata-ratanya, teman-teman bisa jumlahin aja totalnya nih. Jaraknya berapa gitu ya, jarak yang ditempuh. Ini kan kalau kita jumlahin 10 tambah 45 berapa? 55 ya. Tambah 15. Jadinya 70 ya. Nah, ini kita punya 70 kilometer. 70 kilometer ini ditempuh dalam waktu berapa? 5 menit tambah 10 menit 15 tambah menit. 15 menit. Totalnya berapa? 30 menit. 30 menit. Ya, 30 menit. 30 menit itu berapa jam sih, teman-teman? Setengah jam. Ya, betul, setengah jam. Jadi ini 70 kilometer dalam waktu setengah jam. Karena nanti di sini kita diminta jawabannya dalam bentuk kilometer per hour ya. Jadi dari si satuannya pun kita ubah langsung gitu ya. Oke, sekarang tinggal masalah ngitungnya nih adik-adik. 70 dibagi setengah itu berapa sih? 35. 35. Oke, 35. 35 itu kalau 70 bagi 2 teman-teman ya. Nih, kalau 70 bagi 2 benar 35. 70 dibagi 2. 3 kali 2 6, 10 bagi 2 5 gitu kan. Ini benar kalau 70 bagi 2. Kan ini bukan 70 bagi 2, tapi berapa? 70 bagi setengah ya. 70 bagi setengah. Setengah itu boleh kakak tulis gini, 70 per seperdua. Ya kan? Nah, berarti sama dengan apa? Sama dengan 70. Boleh kita tulis gini, dibagi seperdua. Nah, ingat kalau pembagian pecahan bisa jadi apa? Kita ngoperasi ini jadi kali ya. Kali tapi dibalikin. 70 kali 2/1 ya. Jadi harusnya jawabannya berapa? 70 kali 2 140. ya 140 ya 140 kilometer per hour berarti ya. 140 kilometer. Oke, jadi harusnya jawabannya yang mana? B. Yang B ya, kayak Bandung ya. Oke, jadi kayaknya teman-teman tadi udah benar ngelihatnya ini yang 170, yang 1,5 udah benar. Kayaknya salah dihitungnya deh. Dianggapnya 70 bagi setengah itu 35. Padahal 70 bagi setengah itu berapa? Harusnya 140. ya 140 ya. Jadi nanti teman-teman harus hati-hati ya ngitungnya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba teman-teman lanjutkan bahasan materi kita. Kita akan masuk ke materi terkait ini ya, apa? Terkait ini wujud zat. Karena ini kan teman-teman kemarin kita udah lihat bersama ya wujud zat. Kemudian mungkin kakak bakal apa ya, bakal sambungkan dengan kalor gitu ya. Karena nanti bakalan ada itu ya, bakal ada hubungannya gitu ya, wujud zat sama kalor ini. Sekarang kita lihat dulu nih teman-teman, kalau zat itu ada berapa jenis sih teman-teman? Wujud zat itu ada berapa? Ada 3. Oke, ada berapa? Ada 3 ya. Oke, ini biar kita eh set, set. Wujud zat ya, wujud zat itu ada 3. Nah, apa aja nih teman-teman wujud zat? Padat, gas, cair. Oke, sip. Padat, cair, dan gas ya.
Oke. Nah, jadi wujud zat itu ada padat, ada cair, ada gas. Gas. Oke. Sekarang mari kita identifikasi satu persatu sifatnya nih ya dari masing-masing. Volumenya. Kalau apa? Kalau kita lihat dari bentuknya, padat itu gimana? Wujudnya tetap. Tetap. Ya, bentuknya tetap. Ya, tetap. Contoh benda padat apa? Teman-teman boleh sebutin? Plastisin. Plastisin. Oke. Yo, contoh wujud zat padat misalkan yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya kalau kakak kayak punya nih Kayu. HP misalnya gitu ya. Ini padat bukan? Padat. Padat gitu Padat. ya. Oke, tadi ada yang nyebut kayu boleh. Atau ini mouse gitu ya. Ini padat juga. Nah, maksudnya bentuknya tetap itu artinya ini kalau misalnya HP ini kakak simpan di dalam mangkok bentuknya kayak HP nggak? Tetap. Iya. Iya, tetap kayak HP ya gitu kan ya. Kayak gini aja bentuknya nggak bakal berubah. Karena kalau padat itu apa sih si bentuknya tetap. Kalau kalau cair bentuknya gimana? Bentuknya berubah-ubah. Ya, Berubah bentuknya sesuai ya tempatnya. boleh berubah sesuai tempatnya ya, sesuai tempatnya. Jadi misal kakak punya air nih ya di botol, ya bentuknya ya ngikutin botol, yang ngikutin bentuk botol. Kalau Seperti misalnya botol. ini kakak simpen ke mangkok, bentuknya bakal ngikutin Mangkok. mangkok Oh, gitu ya. Kakak simpen ke gelas, bentuknya bakal ngikutin gelas Gelas. gitu ya. Oke, itu kalau cair. Kalau gas, kalau gas gimana bentuknya? Mengisi seluruh ruangan. Ya, kalau ubah-ubah gas berarti putih apa? seluruh ruangan. Berubah juga gitu ya. Berubah Mm-mm. ya kan mengikuti ruangannya gitu ya. Berubah mengikuti ruangannya. Jadi misalnya kakak punya punya gas misalnya gasnya itu ada di botol, ini botolnya kosong gitu ya. Botolnya jadi misal gas di botol ini kakak pindahin misalnya ke gelas. Bentuknya juga sama bakal ikutin gelasnya. Kan gitu ya. Mm-mm. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi volumenya, teman-teman ya. Volume itu berarti berkaitan dengan ukurannya, ya. Nah, misal gini, teman-teman. Kalau 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 zat padat misal tadi kakak ambil contohnya HP, volumenya dia tetap atau berubah? Tetap. Tetap Tap. ya. Jadi mau ditempatin dimanapun volumenya tetap. Oke. Kalau kalau cair gimana? Volume Berubah. Berubah. volumenya Sesuai dengan volumenya kalau misalkan yang ini ada batu. kakak masukin ke misalnya gitu ya ini kakak punya air ini dimasukin ke toples ini misalnya anggaplah airnya penuh toplesnya udah pasti penuh nggak sama Enggak. Iya. sama air ini enggak kan Enggak. kenapa karena volumenya tetap jadi bentuknya memang mengikuti wadah ya kalau kalau cair itu tapi volumenya tetap jadi kalau misalnya airnya cuman sedikit ya di sini juga nggak gak bakal penuh karena tergantung volumenya sama atau enggak atau misalnya kakak masukin ini ke tangki misalnya ke tangki yang gede atau ke drum gitu apakah drumnya bakal penuh teman-teman Enggak. segini Enggak. karena volumenya Enggak. tetap Tidak. kalau cair gitu ya kalau gas volumenya gimana kalau gas volumenya gimana Berubah. nah Berubah. kalau gas volumenya berubah teman-teman ya jadi kalau misalnya kakak punya gas segini walaupun segini nih ya gasnya segini ya gas volume gas misalnya kakak cuman punya gas sebotol nih sebotol ini gitu kan tapi kakak masukin ke misalnya ke tangki ya tangki apa misalnya tangki yang gede banget gitu ya kakak masukin ke tangki itu tangki itu jadi disebutnya si tangki itu full volume gas gitu nah gitu kan ya jadi kalau misalkan gas itu volumenya berubah gitu. Nah sekarang nanti kita lihat ya teman-teman kenapa bisa kayak gitu? Kita coba lihat dulu berkaitan dengan jarak partikelnya. Oke. Kalau jarak partikelnya gimana? Jarak antar partikel. Partikel itu apa? Jadi teman-teman perlu tahu kalau misalkan semua benda ya itu disusun oleh partikel-partikel kecil. Ya. Contoh misalnya kayak apa nih? Kita sebut air misalnya tadi. Air itu kan disusun oleh komponen namanya
hidrogen sama oksigen gitu ya. Jadi ada partikel-partikel kecil ngebentuk H2O namanya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat air itu sebetulnya bentuk partikelnya tuh gini teman-teman ya. Ada H H-nya 2, O-nya 1 gitu. Nah, jadi kayak kayak gitu gitu. Dan itu tuh ada banyak gitu. Nah, itu tuh satu partikel gitu ya. Eh, ada banyak gitu. Jadi H-nya 2, H-nya 2, O-nya 1 O-nya 1. ya. Nah, H-nya 2, O-nya 1. Jadi ini kita sebut satu partikel air gitu. Ya, kalau gas misalnya kayak oksigen, oksigen yang kita hirup berarti itu apa coba kalau oksigen? O2 ya. Jadi ada O 2 biji gitu. Itu disebutnya satu partikel gitu ya. Nah, ada O-nya tuh 2 biji gitu. Disebut O2 tuh ya karena satu partikelnya tuh disusun oleh oksigen yang nyatu 2 biji gitu. Kalau yang padat jarak antar partikelnya itu gimana? Dia rapat gitu ya. Sangat rapat. Nah, kenapa sangat rapat? Karena gaya tarik menarik antar partikelnya kuat gitu ya. Jadi padat itu sangat rapat. Kalau cair ya tidak serapat padat gitu ya. Jadi agak agak apa tidak serapat padat. Jadi dia mah nggak terlalu rapat, tapi ya tetap jarak ini masih kuat gitu. Nah, tapi masalahnya si ikatannya ini nggak sekuat yang padat gitu ya. Nah, kalau yang gas ini jarak antar partikelnya gimana? Renggang. Dan gaya ikat antar partikelnya gimana? Dia lemah gitu. Pertanyaan kakak yang pertama adalah gini teman-teman. Lihat, di gas itu kan volume itu berubah ya. Benar nggak teman-teman? Mm-mm. Misalnya tadi kakak bilang, kalau kakak punya gas sebotol ini, kakak isiin ke dalam tangki gitu. Tangki itu Mm-mm. kita bisa sebut sebagai ya penuh itu sama gas gitu. Pertanyaannya, emang gasnya bertambah gitu? Karena dipindahin ke tangki. Kenapa si gasnya ini berubah? Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Aslinya gitu. Kenapa si gas ini volumenya dikatakan berubah gitu ya. Karena Jadi hormon awalnya gasnya sebotol gitu ya nih awalnya gasnya sebotol kok bisa jadi setengki ya gitu. Enak banget kan kalau misalnya kayak kita punya barang yang apa awalnya kecil misalnya gitu ya jadi besar gitu jadi otomatis besar gitu. karena gasnya merenggang, Nah, jadi karena apa coba? Oke, karena gasnya meluas mungkin karena gasnya meluas bertambah banyak nggak? bertambah. Nah, kenapa bisa bertambah? Oke. Nah, Kenapa ya? kenapa ya? Oke, jadi teman-teman gini ya, ini Kak jelasin. Jadi aslinya teman-teman, kenapa si gas ini volumenya dikatakan berubah? Jadi teman-teman bayanginnya gini, misal kakak nih punya gasnya sebotol gitu ya. Di gas sebotol ini ya, anggap ada 5 partikel gas gitu ya. Sebenarnya nggak mungkin 5 ya, ratusan miliar gitu, ratusan triliun lah gitu. Banyak banget partikelnya itu pasti banyak banget gitu ya. Nih kakak bayangin ada 5 biji dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kakak punya partikel gas yang ditaruh di botol itu ukurannya segitu gitu ya. Jarak antar partikelnya dekat gitu ya, cukup dekat. Kalau kakak masukin ke tangki, jadi sebetulnya bukan bukan gasnya yang bertambah, tapi jarak antar partikelnya yang makin bertambah gitu. Kebayang ya? Jadi makanya kenapa gasnya itu dikatakan volumenya berubah itu bukan karena partikelnya bertambah gitu. Ya, bentar, teman-teman, lagi ada fogging. Nah, jadi bukan karena bukan karena partikelnya yang bertambah banyak ya. Tetap ingat teman-teman ya. Jadi karena jarak antar partikelnya yang makin merenggang. Karena tadi gas itu jarak antar partikelnya renggang sehingga ketika ya ketika apa ketika dia dimasukin ke wadah yang lebih besar dia bisa makin makin jauh gitu jarak antar partikelnya. Jadi sebetulnya nggak bertambah banyak. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Bisa. Bisa ya. Oke. Oh, Jadi itu dia apa wujud zat gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya? enggak. Oke, ada yang mau nanya. Oke, kita lanjutin ya.
Nah, sekarang kita lihat kan wujud zat ini tadi ada 3 ya secara garis besar ya. Ada padat, cair, sama gas. Nah, masing-masing zat ya ini coba kan. Jadi zat itu sebetulnya dia wujudnya itu bisa berubah gitu ya. Jadi kan tadi ada padat, kemudian ada cair, ada padat, ada cair, ada gas. Oh, ini perubahan ya. Ya, betul. Nah, ada padat, ada cair, ada gas. Oke. Nah, jadi pertanyaannya gini, teman-teman. Apakah wujud zat itu selalu tetap? Tidak ya, teman-teman ya. Jadi wujud zat itu bisa aja berubah. Contoh sesederhana misalnya HP kakak misalnya, wah ini kelihatan padat. Tapi kalau kakak bakar misalnya gitu ya, itu nanti bisa meleleh gitu ya. Jadi Le, kayak cair gitu. Nah, jadi perubahan wujud zat itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kalor ya. Tadi makanya kakak sampaikan karena wujud zat ini nanti bakal berkenaan dengan kalor. Jadi contoh misalnya kakak punya air gitu. Air di kondisi biasa, kondisi kita tuh suhu ruangan kita berapa? 25 derajat. Berapa? 25 derajat. Oke, anggaplah 25 derajat. Terus kita 25 derajat. Air itu wujudnya cair kan gitu ya. ya. Oke. Nah, tapi kalau air ini kita coba eh, masukkan ke apa? Masukkan Kulkas. ke freezer ya, ke freezer, itu suhunya bakal gimana? Bakal membeku. Turun ya kan bakal turun. Nah, ketika dia turun, apa yang terjadi? Airnya membeku. Ya, jadi ketika dimasukkan ke freezer gitu ya, dia awalnya suhunya akan turun gitu ya. Nah, dia suhunya akan turun gitu. Suhunya turun terus gitu ya. Nih, jadi suhunya turun terus sampai mencapai 0 derajat. Di 0 derajat si zat cair ini berubah jadi padat gitu kan ya. Nah, nama peristiwanya apa teman-teman? Membeku. Membeku gitu kan ya. Jadi ini ada peristiwanya namanya membeku. Membeku. Oke. Aduh, jelek banget ini kan nulisnya pakai mouse. Oke, membeku. Oke. Nah, atau bisa juga nih teman-teman pas 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 apa pas udah jadi padat nih, Padat. pas udah jadi Air jadi ya, mencair. pas udah jadi Cair. padat dipanasin gitu kan. Panas. Dipanasin namanya apa? Cair. Mencair. Oke. Ya, misalnya es batu dimasukin ke gelas, terus habis itu tiba-tiba mencair. Oh iya betul ya. Jadi kalau mencair itu ketika ketika zat padat berubah jadi cair namanya mencair gitu ya. Jadi kalau peristiwanya ketika tadi kita udah punya es, esnya kita biarin di suhu ruang gitu ya. Esnya kita biarin di suhu ruang atau bahkan mungkin dipanasin, itu dia wujudnya bakal berubah. Berubah lagi jadi cair. Nah, air ini misalkan masih terus dipanasin sampai mendidih. Setelah mendidih air berubah jadi gas, berubah jadi uap air. Nah, itu namanya apa? Menguap. Ya, betul, menguap. Ya, menguap. Oke, menguap. Oke. Nah, dari gas misalnya didinginin lagi, teman-teman. Dia bakal berubah jadi apa? Jadi cair lagi. Kristal. Namanya apa? Gas. Gas. Mengembun. Ya, betul. Namanya mengembun. Ya kan, embun itu biasanya adanya pas kapan? Pagi, siang, sore. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Kenapa bisa ada embun Dalam pagi-pagi? daun nanti ada kayak Ya, Air yang keluar dari daun pagi-pagi. airnya keluar dari daun. Nah, hati-hati mengembun itu bukan bukan air keluar dari daun. Bukan. Nah, bukan. Gasnya melepaskan kalor. Yes, betul sekali, teman-teman ya. Jadi, jadi gini, mengembun itu terjadi ketika ada uap air ya, uap air yang melepaskan kalor. Pertanyaannya kenapa? Gimana ceritanya kalor itu bisa lepas? Nah, itu nanti kita bahas berikutnya ya. Ya, ini kita beresin dulu nih perubahan wujudnya dulu deh. Nah, bisa juga teman-teman padat jadi gas.
Kalau padat jadi gas nama peristiwanya apa? Padat jadi gas. Padat jadi gas nama peristiwanya apa? Menyublim. Nyublim. Ya, menyublim. Contohnya apa sih kalau yang menyublim? Kapur barus. Ya, betul ya. Ini Mencong. nama peristiwanya menyublim. Menyublim. Menyublim ya. Menyublim. Oke. Kalau dari gas jadi padat namanya apa? Gas jadi Mengkristal. padat. Mengkristal. Sip. Mengkristal. Nah, ini namanya mengkristal. Oke, ini mengkristal. Mengkristal. Nah, di sini adik-adik, peristiwa perubahan wujud zat ini melibatkan energi. Ya, energinya namanya apa? Kalor. Kak. Oke, sebentar. Ya. Nah, jadi ini melibatkan apa? Energi ya, namanya energi apa? Bukan. Kalor ya tadi ya, kalor. Kalor itu apa sih teman-teman? Kalor itu Energi apa? energi panas. Nah, energi panas ya. Kan kemarin kita udah ngebahas tentang energi mekanik ya, ada energi kinetik, energi potensial. Ini ternyata ada bentuk energi yang lain. Namanya energi panas, yaitu kalor. Nah, teman-teman lihat di sini. Peristiwa yang kakak tandain warna merah nih ya, yang garis panahnya merah, itu adalah peristiwa ketika benda menerima kalor. Gitu. Nah, jadi konsepnya gini teman-teman. Namanya kalor gitu ya, dia tuh bakalan mengalir. Ya. Jadi namanya kalor tuh dia bakal mengalir. Mengalir dari mana ke mana? Kalor itu secara otomatis bakalan mengalir. Dari mana ke mana? Kalor mengalir dari yang suhunya tinggi ke yang rendah. Yang rendah. ke yang rendah. Ya. Kayak Ke yang rendah ya. Jadi kalor itu mengalir dari suhunya tinggi ke yang rendah. Oke. Apa yang terjadi misalnya sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Kenapa ya ini di yang ini ya, misalkan kita lihat dulu di peristiwa yang membeku. Ketika air kita masukin ke freezer, kenapa dia bisa berubah jadi es? Dan apa yang dirasakan oleh si airnya? Atau kita deh, kalau kita masuk ke freezer, apa yang kita rasain? Dingin. Kenapa kita merasakan dingin? Nah, kita mempunyai saraf untuk rasa. Nah, kenapa coba? Nah, teman-teman, sebetulnya ketika kita merasakan dingin ya, jadi dingin itu adalah kondisi ketika tubuh kita ya, ketika tubuh kita lebih panas daripada lingkungan. Nah, ini juga sama. Misalnya gini ya, air tadi kan kakak nanya di awal, suhu air di kondisi ruangan berapa? Ya, 25 misalnya kan gitu ya. Oke. Air itu suhunya berapa tadi? 25. Ya kan? Nah, misalkan kakak masukin botol berisi air yang awalnya suhunya 25 karena masih di ruangan. Gitu ya, 25. Oke. Dimasukin ke dalam freezer yang suhunya misalnya -2. Oke. Berarti di kondisi ini siapa yang lebih panas? Air. Air ya, kan? Karena kan 25 sama -2 gedean mana? Air. 25. Ya, gedean 25. Ya, karena gedean 25 berarti kalor bakal mengalir dari mana? Dari 25 ke -2 atau -2 ke 25? -25 ke -2. Ya, betul. Jadi kalor dari air ini bakalan dilepas keluar gitu ya. Jadi kalornya tuh bakalan dilepas terus gitu ya, 25 ini. Turun terus sehingga akhirnya dia bakal nyesuaiin dengan suhu lingkungannya. Nilainya sama -2. Misal gitu ya. Nah, dan di suhu -2 karena kan dia udah melewati 0 ya. Air itu dia membeku di suhu berapa? Di suhu 0 kan gitu ya. Maka dia sudah menjadi padat gitu kan ya.
Paham ya? Hmm. Paham. Sedangkan kita ambil nih ceritanya si botol minuman ini sekarang kakak keluarin ya. Si botolnya kakak keluarin. Nih kakak keluarin ke suhu ruang misalnya ya. Jadi botolnya ini kakak angkut keluar deh. Kakak angkut keluar si botolnya. Botolnya tadi suhunya udah jadi berapa? Udah jadi -2 ya. Hmm. Nah, Ya. suhunya -2. Sementara suhu ruangan kita berapa? 25. 25 gitu kan ya. Suhu ruangan kita 25. Sekarang ketika dibawa keluar, apa yang terjadi? Mencair. Ya, kenapa Mencair. bisa mencair? Cair. Kenapa, Bu? Karena Kenapa bisa mencair? Karena ada energi kalor. Kalornya dari mana? kalor ada perpindahan kalor mungkin atau pelepasan kalor. Iya, siapa yang melepaskan, siapa yang menerima? yang melepaskan suhu ruang, yang menerima itu Yang Ya, menerima. oke. Nah, jadi teman-teman jangan lepas dari konsep ini gitu ya. Jadi ini konsep besarnya gitu. Konsep besar dari perubahan wujud zat itu adalah terkait aliran kalor. Kalornya ngalirnya dari mana ke mana sih gitu kan ya. Berarti kan dari sini teman-teman bayangin botolnya suhunya -2, sementara lingkungannya suhunya 25. Maka si botol dia akan menerima atau menyerap kalor dari lingkungan gitu kan ya. Masuk nih, panasnya tuh masuk gitu kan ya. Nah, masuk sehingga dalam beberapa waktu gitu ya, botol air yang di sini yang awalnya padat berubah jadi cair Mencair. lagi. cair. Oke, gitu ya. Jadi adik-adik prinsipnya di sini kita harus melihat bahwa ketika ketika kita ngelihat perubahan wujud zat, kita nggak boleh lepas dari konsepnya bahwa oh di sini tuh ada peristiwa menyerap dan menerima kalor gitu ya. Oke, kebayang ya adik-adik ya. Nih, jadi misalnya ketika menyentuh es gitu ya. Kenapa kita merasakan dingin? Coba misalnya ada balok es nih, kita sentuh. Kenapa kita bisa merasakan dingin? Karena tidak ada kalornya. Ini ke benda yang dingin esnya. Karena apa? Karena Kalornya energi pindah ke dingin es. esnya. Yes, Kalornya betul. pindah ke es. Ya, betul. Jadi teman-teman sebetulnya ketika kita merasakan dingin itu bukan karena esnya dingin, es tuh nggak dingin gitu. Es tuh suhunya rendah gitu aja sebetulnya. Aslinya tuh ya kalau kita kan nyebutnya oh es mah ada dingin. Sebenarnya bukan, es tuh bukan dingin. Es itu suhunya rendah gitu. Dan kita suhunya lebih tinggi. Jadi ketika misalkan es yang suhunya -2 gitu ya. Nah, kita sentuh. Nah, kita sentuh. Kalau kita biasanya suhu tubuh kita berapa, teman-teman? Suhu tubuh kita berapa? 36,5. Ya, sekitar 36 ya. Jadi misalnya ini kita menyentuh es gitu. Nah, suhu tubuh kita ini berapa? 36, ya kan? 36. Nah, efeknya ketika kita menyentuh es gitu ya, maka ada kalor yang mengalir dari tubuh kita ke es gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita merasakan kedinginan gitu ya. Maksudnya merasakan dingin ketika kita menyentuh es. Nah, atau teman-teman misalnya gini, ketika teman-teman main ke daerah pegunungan gitu ya, misalnya kalau Dingin orang udah. Bandung mah ke Lembang gitu ya, atau di Bogor mah ke Puncak, atau orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur mah mungkin main ke Dieng gitu kan ya, atau kalau yang dari Papua mah ke Gunung Jayawijaya gitu kan, kita merasakan apa biasanya? Udara yang dingin. Dingin. Ya, kita merasakan dingin, ya kan? Kenapa kita bisa merasakan dingin? Karena Kalornya kita berpindah ke kenapa ya? Karena kan suhu di daerah pegunungan itu cenderung rendah gitu, relatif rendah. Misalnya anggaplah sekitar 18 gitu ya. Nih, apalagi kalau di Dieng bisa lebih rendah dari ini. 18, suhu kita 36, kan? Suhu kita 36 nih. Maka otomatis 36 kan lebih tinggi dari 18. Suhu dari tubuh kita keluarlah gitu kan ya. Biasanya apa yang dilakukan ketika ketika kita kedinginan? Menggesekkan telapak tangan. Menggesekkan telapak tangan. Selain itu kita apa? Kita pakai apa? Gigil.
Pakai apa biasanya? Sarung tangan, sarung tebal, pakai shawl gitu. Ya, pakai Jaket. shawl, pakai jaket, ya betul. Nah, pakai jaket. Pertanyaan kakak, teman-teman, sebetulnya apa fungsi jaket? Nah, ini kita pakai jaket nih. Wah, Untuk melindungi. jaketnya apa bacaannya? FF ya, Free Fire. Oh, wah, pakai jaket FF. Sebetulnya apa fungsinya jaket, teman-teman? Untuk melindungi tubuh kita dari energi dingin. Dari udara, Dari wih, udara, biar terus apa lagi? kedinginan. Oke, kenapa bisa ketika kita pakai jaket jadi nggak kedinginan? Karena kehalang jaket terdiri dari Panas. Tuh. Hmm, Karena berbahan tebal. bahan tebal, oke. Nah, jadi sebetulnya nih teman-teman, fungsinya jaket kan tadi ingat ya, kalau misalnya di suhu yang dingin, maka panas dari tubuh kita bakal berpindah ke lingkungan. Nah, jadi fungsinya jaket itu untuk menahan supaya menahan kalori. Menjaga suhu ya, tubuh. nah supaya energi kalori itu nggak keluar gitu, ya, tapi kehalang sama jaket gitu. Jadi sebetulnya yang membuat jaket itu kerasa hangat itu sebenarnya bukan dari jaketnya, tapi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu mau ngeluarin panas, tapi panasnya kehalang sama jaket gitu. Teman-teman pernah nyobain ini nggak? Misalkan teman-teman nih pakai jaket yang baru banget dipakai sama orang lain, kerasa hangat nggak? Pernah. Ya Iya. kan? Ya, 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 kerasa. ya. Kenapa bisa kerasa hangat? Karena ya sebenarnya si tubuh orang itu mengeluarkan panas gitu, tapi panasnya kehalang sama jaket. Makanya jaketnya itu jadi kerasa agak hangat gitu ya pas kita pakai gitu kan. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa ini melibatkan adanya perubahan apa peristiwa-peristiwa perubahan wujud zat Kalor. ini melibatkan kalor. Jadi Kalor. ya apalagi kalor ini apa nanti bakal bakal untuk fenomena-fenomena gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya yang bisa kita analisis gitu ya, teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjutkan, boleh kita ini dulu nih, kita lihat dulu soal yang ini. Silakan teman-teman. Ini dari soal tahun 2000 kalau nggak salah ya. Silakan coba kerjain dulu soal yang ini sebelum kita lanjutkan ke konsep yang lain.